teman-teman, bersama Kayla hari ini kita menikmati kebenaran Allah yang sekali lagi dinyatakan. Salah satu tujuannya adalah supaya orang percaya mampu berlindung di dalamnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, coba dengarkan Pak Leo. Shalom anak-anak semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, yang selalu memperhatikan hidup kami, hari ini mohon Tuhan kembali menolong pribadi kami untuk boleh bersama-sama siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong juga yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kata demi kata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau Lot sudah bisa tiba di Zoar, itu karena Allah itu sangat bijaksana. Lot dipandang benar oleh Tuhan. Sebenarnya kita pun orang-orang seperti Lot. Karena kebijaksanaan dan kasih Tuhan, kita pun menjadi dipandang benar oleh Tuhan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Anak-anak sekalian, sebenarnya waktu Allah menghukum Sodom dan Gomora itu ada 5 kota yang seharusnya Tuhan hukum. Yaitu Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Zoar. Tetapi karena Lot melarikan diri ke Zoar, Tuhan melihat ada orang benar di situ. Zoar tidak jadi dihukum oleh Tuhan, tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, waktu Lot ada di Zoar, seharusnya Lot bisa menggunakan waktu itu untuk memberitakan kebenaran, memberitakan tentang penghukuman Tuhan yang sudah dikerjakan atas 4 kota, yaitu Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim. Tetapi Lot tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya memberitakan kebenaran Tuhan. Tetapi justru Lot saat itu mengalami ketakutan dan Lot berkehendak akan meninggalkan Zoar dan menuju ke bukit waktu malaikat itu menyuruh Lot untuk lari ke bukit tersebut. Jadi alasan Lot untuk lari ke bukit, untuk menuju ke bukit bersama kedua orang putrinya, bukan karena Lot mentaati perintah 2 malaikat tersebut. Tetapi Lot dicatat di dalam Alkitab takut dengan orang-orang yang ada di Zoar. Memang orang-orang Zoar tidak beda dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Sama-sama jahatnya. Tapi sebenarnya Tuhan berikan kesempatan untuk Lot bisa memberitakan kebenaran. Singkat cerita, Lot dan kedua putrinya segera meninggalkan Zoar dan mengadakan perjalanan mendaki ke bukit. Dan sampai di sana, Lot tinggal di dalam goa bersama dengan kedua putrinya. Anak-anak sekalian, seharusnya Lot bisa juga bertanya kepada kedua malaikat itu atau bertanya kepada Tuhan. Lot harusnya ingat, waktu Lot diajak lari keluar dari Sodom dan Gomora, bisa berdoa memohon kepada malaikat itu, berdoa kepada Tuhan juga, dan dikabulkan. Tapi pada waktu akan meninggalkan Zoar, Lot tidak bertanya kepada Tuhan. Lot sudah mulai luntur imannya. Lot sudah mulai hilang percayanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Lot sekarang tinggal di pegunungan atau di bukit di dalam goa bersama dengan kedua putrinya. Anak-anak sekalian, kita sekarang melihat seorang ayah yang memberi contoh kepada kedua putrinya, yaitu tidak bisa lagi mempercayai dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Maka hal itu menular kepada kedua putrinya. Anak-anak, kita melihat kedua putri ini, mereka berkata, yang tua berkata kepada yang muda, mengatakan, adikku, kita lihat ayah kita ini atau papa kita ini sudah tua, tidak akan punya anak karena sudah tidak beristri. Sedangkan kita tidak akan mungkin ada laki-laki yang mau mengawini kita.
Karena kita tinggal di tempat ini tidak ada siapa-siapa. Anak-anak sekalian, sebenarnya ini satu kalimat yang bodoh yang dikeluarkan oleh kedua anak perempuan daripada Lot ini. Kenapa? Karena bukan tidak ada laki-laki lain. Di Zoar masih banyak orang laki-laki. Dan yang paling penting sebenarnya, harusnya kedua anak perempuan ini pernah melihat juga, pernah mendengar juga bahwa papanya yaitu Lot pernah memohon kepada kedua malaikat itu yang menjadi wakil Tuhan. Dan dijawab. Seharusnya kedua anak Lot ini juga bisa memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan laki-laki atau pria untuk menjadi suaminya. Tetapi apa yang dikerjakan oleh anak-anak Lot? Anak-anak Lot mencari jalannya sendiri. Kalian tahu apa yang dikerjakan? Kedua perempuan ini berunding kakak dan adik. Ayahnya dibuat mabuk sama kedua anaknya. Dan kalian tahu dari papanya mabuk, anaknya mengawini papanya. Kalian tahu apa yang terjadi? Kedua anak perempuan ini akhirnya mempunyai anak. Jadi Lot menjadi seorang ayah sekaligus Lot menjadi seorang kakek daripada anak itu. Yang tua atau yang sulung melahirkan anak bernama Moab. Yang kedua atau yang bungsu melahirkan anak bernama Amon. Nah, anak-anak sekalian, kita melihat bahwa cara yang salah, cara yang melawan Tuhan akan menghasilkan anak-anak juga yang melawan Tuhan. Anak-anak sekalian, kalian tahu bahwa peristiwa ini menjadikan satu keturunan yang selalu melawan Tuhan. Baik Moab maupun Amon adalah keturunan yang selalu melawan Tuhan. Nanti ini kan menjadi satu cerita, baik Moab, baik Amon selalu akan menentang umat Tuhan yang diwakili oleh Israel. Anak-anak sekalian, dari cerita Lot ini kita diingatkan, kalau kita akan bertindak dalam segala sesuatu, mari kita bertindak bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi mari kita senantiasa terlebih dahulu memakai cara mengingat aku harus menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kalau kita akan melakukan segala sesuatu, mari kita belajar bertanya kepada Tuhan melalui Alkitab yang sudah tersedia, apakah yang aku perbuat ini sudah cocok dengan Tuhan? Maka kita perlu melihatnya dalam Alkitab dan kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan jawaban melalui hidup kita, melalui hati kita, melalui pikiran kita, supaya semua yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh diingatkan bahwa ketika kita akan melakukan segala sesuatu, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kesenangan diri, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, juga memakai cara-cara yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan menolong kami mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kami yang hidup hari ini tidak melakukan kesalahan seperti Lot pernah melakukan kesalahan. Supaya kami yang hidup pada hari ini tidak melakukan kesalahan seperti kedua anak Lot yang pernah melakukan kesalahan. Tapi belajar kami terus menerus untuk mengerti melakukan segala sesuatu dengan bertanya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peringatan penting buat kita semua ketika belajar tentang keluarga Bapak Lot. Walaupun beliau mengenal Tuhan dan diselamatkan, tapi keturunannya tidak loh. Jadi mereka tidak mendapat bagian dari berkat umat Allah. Ayo baca terus Kejadian 20 ayat 1-10 ya. Dadah.